Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Selamat datang di presentasi ini tentang analisis dan strategi pengembangan produk deposito terencana Bank Muamalat, yaitu DSM atau Deposito Syariah Muda, Deposito Syariah Virtual Reality VR Experience. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Amalia, mahasiswa semester 6 Manajemen Bisnis Internasional Politeknik Negeri Semarang. Hari ini, saya akan mempelajari hasil analisis data pelanggan dan menjelajahi bagaimana wawasan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik produk dan kepuasan pelanggan. Dalam landscape keuangan yang kompetitif saat ini, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan sangat penting untuk mengembangkan produk dan layanan yang sukses. Saya menyadari pentingnya hal ini dan telah memulai perjalanan untuk menyempurnakan produk deposito terencana, memastikan produk ini selaras dengan ekspektasi dan berkembang dari basis pelanggan yang beragam. Nah, analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang demografi pelanggan, deposito, dan pola perilaku mereka, dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan generasi mereka. Saya bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan unik yang dapat membantu strategi pengembangan produk. Berikut adalah poin-poin outline yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, study case, pemahaman kebutuhan generasi muda, deposito syariah VR experience, pembukaan rekening, strategi kampanye, keunggulan kompetitif, tantangan dan solusi, evaluasi dan pengukuran kerja, kesimpulan dan implikasi, diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Nah, latar belakangnya itu ada Deposito Syariah Muda atau DSM merupakan inovasi terbaru dalam industri perbankan syariah yang menggabungkan prinsip syariah dengan teknologi. DSM hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang semakin paham akan digital dan edukatif. Presentasi ini bertujuan untuk menguraikan konsep deposito syariah virtual reality atau VR dan bagaimana hal tersebut merevolusi pendidikan keuangan generasi muda. Ruang lingkupnya yaitu kami akan membahas peran teknologi dalam kehidupan generasi muda, konsep deposito syariah VR experience, strategi kampanye multisaluran, tantangan, solusi, hingga evaluasi kinerja program. Presentasi ini didasari oleh riset mendalam tentang perilaku generasi muda, tren teknologi terkini, serta analisis kebutuhan pasar untuk menciptakan pengalaman edukasi keuangan yang inovatif. Nah, di sini ada study case, yaitu DSM, Deposito Syariah Muda, Deposito Syariah Virtual Reality atau VR Experience, yaitu di mana Bank Muamalat sebagai bank syariah terdepan di Indonesia ingin merevolusi cara edukasi dan pemasaran produk deposito syariah generasi milenial dan Gen Z yang paham teknologi dan cerdas. Dengan memanfaatkan teknologi VR yang imersif, Bank Muamalat mengembangkan deposito syariah virtual reality atau VR experience ini, platform inovatif yang memungkinkan pengguna menjelajahi dunia investasi syariah dengan cara yang menarik dan interaktif. Inisiatif terobosan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, meningkatkan adopsi produk deposito syariah generasi muda, dan memperkuat brand awareness Bank Muamalat sebagai bank syariah modern dan berbasis teknologi. Nah, sebelum lanjut, di sini saya akan memaparkan tentang apa sih itu VR atau virtual reality.
Jadi, VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan yang dihasilkan oleh komputer. Jadi, seolah-olah mereka berada dalam lingkungan tersebut. Nah, Deposito Syariah Virtual Reality atau VR Experience ini adalah sebuah inovasi yang menggabungkan teknologi virtual reality dengan layanan perbankan syariah, khususnya produk deposito syariah. Dengan menggabungkan deposito syariah dengan teknologi VR ini, bank dapat menawarkan cara baru dan menarik untuk berinteraksi dengan nasabah, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dengan produk perbankan syariah. Untuk secara efektif menembus pasar milenial dan Gen Z, Muamalat menghadapi tantangan dan menyusun strategi pemasaran yang menarik dan inovatif yang mengintegrasikan teknologi VR dengan edukasi keuangan secara mulus sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan menarik bagi preferensi unit demografi yang paham teknologi. Nah, kenapa sih saya memilih study case ini? Dari data menunjukkan bahwa bank muamalat deposito syariah ini lebih populer di kalangan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran bank muamalat yang menggunakan teknologi VR efektif dalam menjangkau target pasar mereka. Selanjutnya di sini ada pie chart, di mana pada pie chart di samping menunjukkan distribusi generasi nasabah muamalat deposito syariah, di mana pengelompokan datanya yaitu ada generasi boomers di usia 56-77 tahun, Gen Z pada usia 42-55 tahun, generasi milenial pada usia 28-41 tahun, Gen Z di usia 12-27 tahun. Di mana generasi milenial merupakan generasi dengan jumlah pelanggan terbanyak. Gen Z dan Gen X memiliki porsi yang cukup besar di antara nasabah, serta generasi boomers yang memiliki porsi yang lebih kecil dibandingkan generasi lainnya. Selanjutnya di sini ada bar chart distribusi saldo berdasarkan generasi. Nah, dilihat dari bar chart tersebut, Gen X memiliki saldo rata-rata tertinggi, diikuti oleh milenial, boomers, dan Gen Z. Selanjutnya ada pie chart distribusi alasan deposito, di mana boomers dan Gen X cenderung menyimpan untuk dana pensiun dan investasi. Milenial dan Gen Z lebih banyak menggunakan deposito untuk liburan dan dana pendidikan. Selanjutnya ada pivot tabel distribusi pekerjaan berdasarkan generasi. Dari tabel tersebut, Gen X dan Boomers dominan di sektor PNS dan manajemen. Milenial banyak berada di karyawan swasta dan wira swasta. Gen Z dominan sebagai mahasiswa dan mulai terjun ke wira swasta. Selanjutnya di sini ada karakteristik generasi milenial. Untuk memahami kebutuhan generasi muda, yaitu generasi milenial yang cenderung mencari pengalaman yang unik, inklusif, dan berdampak positif. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan teknologi dalam semua aspek kehidupan mereka. Ekspektasi generasi Z yaitu mengharapkan aksesibilitas, kecepatan, dan kreativitas dalam setiap layanan atau produk yang akan mereka gunakan.
Mereka juga lebih terbuka terhadap pengalaman digital dan virtual. Peranan teknologi dalam kehidupan mereka memainkan peran sentral dalam kehidupan generasi muda, mulai dari berkomunikasi, belajar, hingga berinvestasi. Generasi ini lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam segala aktivitas sehari-hari. Relevansi produk dengan kebutuhan generasi muda, deposito syariah memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan generasi muda yang ingin belajar, berinvestasi, dan berpartisipasi dalam ekonomi syariah dengan cara yang inovatif dan menarik. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas deposito syariah VR experience, revolusi edukasi, di mana konsep deposito syariah experience ini merupakan platform virtual yang menyajikan simulasi investasi syariah secara interaktif dan mendalam. Pengguna dapat belajar tentang prinsip-prinsip syariah dalam investasi secara menyeluruh. Fitur pengalaman imersif. Dengan teknologi VR ini, pengguna dapat merasakan pengalaman investasi secara langsung dan realistis. Fitur-fitur ini interaktif, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Manfaatnya simulasi investasi ini, simulasi investasi pada deposito syariah VR membantu pengguna memahami resiko dan manfaat investasi secara praktis tanpa harus menanamkan modal secara nyata. Konten edukasi yang menarik, di mana konten edukasi yang disajikan dalam deposito syariah virtual experience dirancang untuk menarik perhatian generasi muda dengan menyajikan informasi yang interaktif, gamifikasi, dan mudah dipahami. Slide selanjutnya, di mana deposito syariah atau VR experience yaitu edukasi dan promosi revolusioner bagi generasi muda syariah. Nah, proses pembukaan rekening deposito syariah generasi muda ini yaitu prosesnya sangat mudah dan cepat, cukup dengan mengakses platform online dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Keuntungan bagi penggunanya yaitu pengguna akan mendapatkan akses ke layanan perbankan syariah yang inovatif, edukatif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga dapat belajar dan berinvestasi dengan cara yang menarik dan aman. Untuk kemudahannya, DSM memberikan kemudahan akses bagi generasi muda yang lebih terbiasa dengan platform digital. Mereka dapat mengakses layanan dan informasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mereka. Pengalaman penggunaan yang memuaskan, yaitu pengguna DSM akan merasakan pengalaman penggunaan yang memuaskan melalui layanan yang responsif, edukasi yang berkualitas, dan kemudahan dalam berinteraksi dan bertransaksi. Selanjutnya ada strategi kampanye multisaluran, di mana yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial. Di sini kami akan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang deposito syariah VR kepada target pasar generasi muda. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan influencer. Mungkin akan bekerja sama dengan influencer yang memiliki pengaruh besar di kalangan generasi muda untuk memperluas jangkauan kampanye dan meningkatkan awareness. Selanjutnya ada event dan seminar edukasi. Kami akan mengadakan event dan seminar edukasi tentang investasi syariah dan penggunaan teknologi VR dalam pendidikan keuangan untuk generasi muda.
kerjasama dengan komunitas generasi muda, yaitu kami akan menjalin kerjasama dengan komunitas generasi muda untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan preferensi mereka dalam penggunaan layanan keuangan syariah. Selanjutnya, di sini ada keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama inovasi dan kreativitas dalam pemasaran, pengalaman imersif yang memikat, keterjangkauan platform VR, serta kepatuhan syariah dalam setiap langkah. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu ada perubahan perilaku konsumen. Di sini akan mengidentifikasi perubahan perilaku konsumen generasi muda dengan menggunakan layanan keuangan syariah untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan edukasi. Yang kedua yaitu persaingan di industri perbankan syariah yang akan mempelajari dan memahami persaingan di industri perbankan syariah untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan daya saing produk DSM ini. Yang selanjutnya yaitu ada keamanan dan privasi pengguna, di mana akan memberikan prioritas tinggi pada keamanan dan data pengguna dan menjaga privasi mereka selama berinteraksi dengan platform DSM ini. Selanjutnya yang terakhir ada strategi adaptasi penyelesaian. Kami akan mengembangkan strategi adaptasi yang responsif terhadap perubahan pasar dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi tantangan yang mungkin akan timbul. Selanjutnya pada slide ini akan membahas evaluasi dan pengukuran kerja. Yang pertama yaitu indikator sukses program, di mana akan menetapkan indikator keberhasilan program DSM berdasarkan jumlah rekening yang dibuka, tingkat partisipasi pengguna, dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada metode evaluasi performa, yang akan menggunakan metode evaluasi performa yang komprehensif untuk menilai efektivitas strategi pemasaran, kualitas layanan, dan tingkat partisipasi pengguna. Selanjutnya ada feedback pengguna, akan mengumpulkan dan menganalisis feedback dari pengguna DSM untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Selanjutnya yang terakhir ada analisis ROI. Kami akan melakukan analisis return on investment atau ROI untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program DSM dalam mencapai tujuan finansial dan edukatif. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan implikasi. Yang pertama, DSM memberikan manfaat bagi bank muamalat dalam mengembangkan layanan perbankan syariah yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan pasar generasi muda. Selanjutnya, DSM memiliki dampak positif pada generasi muda dalam meningkatkan literasi keuangan dan memperkenalkan investasi syariah serta memanfaatkan teknologi VR untuk pendidikan. Selanjutnya, di sini ada strategi lanjutan. Kami akan merumuskan strategi lanjutan untuk memperluas jangkauan DSM, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat branding produk di pasar. Serta yang terakhir ada kesimpulan untuk masa depan. DSM ini siap menghadapi tantangan masa depan dengan terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat posisi sebagai produk perbankan syariah yang terdepan.
Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian dalam presentasi kali ini. Semoga informasi yang disampaikan memberikan wawasan baru dan inspirasi. Saya berharap agar DSM ini dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi generasi muda maupun pemuamalat dalam memahami investasi syariah dan mengembangkan literasi keuangan yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih.